Mas Gamal, pertama-tama selamat ya sudah dilantik ini anggota DPR baru periode pertama ya buat Mas Gamal. Baru periode pertama langsung bakal dapat tunjangan rumah jabatan yang nilainya puluhan juta rupiah nih Mas Gamal. Seneng nggak? Atau sebenarnya lebih pengen merasakan rumah jabatan anggota DPR dibandingkan dapat tunjangan puluhan juta rupiah itu? Pertama saya apresiasi diskursus publik kita hari ini ya, menunjukkan DPR kan lebih transparan dan akuntabel. Jadi dengan demikian masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi, bagaimana dana rakyat itu dibelanjakan, kemana dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini satu hal yang positif. Lalu yang kedua, jadi sebagai gambaran ya, 4 hari lalu ada seorang bayi namanya Hairileah, dia sakit dari daerah Riau. Jakarta dijemput oleh Pak Syahrul Aidi Mazat. Beliau salah seorang anggota DPR dan beliau punya program selama 5 tahun terakhir. Kalau ada warga dari dapilnya yang sakit, itu diberikan kesempatan tinggal di rumah dinas DPR ya. Jadi saya pikir itu satu teladan ya, yang baik buat kita semua. Artinya satu hal yang ingin saya tekankan mungkin ya, itu lebih ke arah bagaimana kita sebagai anggota DPR itu punya kemauan hidup sederhana dan tidak mewah. Jadi ketika saya hari pertama dilantik, Pak Sohibul Iman itu mantan presiden di PKS, itu pesan ke saya. Jadi jangan bermewah-mewah ya. Bayangkan perasaan relawan kita, pendukung masyarakat kalau melihat anggota DPR-nya hidup bermewah-mewah gitu. Lalu Bu Ledia misalkan ya sekretaris fraksi itu juga ketika saya diumumkan lolos menang ya perhitungan suara Maret, kalimatnya pun sama. Jadi tetap murah hati, tetap rendah hati. Ibu saya pun pesannya sama gitu. Artinya saya melihat ya, yang paling penting itu adalah sebetulnya anggota DPR tersebut ya, punya satu orientasi untuk hidup sederhana dan melihat semua potensi yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan khidmat yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat begitu. Kalau dapat tunjangan itu bisa dibilang bakal hidup sederhana tidak? Yang sampai puluhan juta rupiah untuk rumah jabatan? Jadi ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama Mbak. Namanya Leiden and Legend. Eden work is an legend work, Leiden is legend. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Kalau kita lihat sejarah pendiri-pendiri bangsa kita ya, mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Baik. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Lalu kita Muhammad Natsir ya, pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kiai Haji Agus Salim itu tinggal dengan istri dan 8 orang anak, bayangkan, dalam satu kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan artinya, saya ingin sampaikan adalah mereka memberikan pesan kepada kita, generasi muda untuk hidup dalam kesederhanaan. Artinya apa sih? Terlepas apapun yang akan nanti diterima oleh semua pejabat negara. Menurut saya yang paling penting adalah kita sebagai anggota DPR punya ketulusan untuk melihat bagaimana semua potensi tadi itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk khidmat semaksimal mungkin yang kita bisa. Oke, maksudnya tunjangan itu dimanfaatkan buat masyarakat atau setidaknya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk saya masyarakat? Tidak ingin masuk dalam aspek teknis ya, baik kalau ini, begitu. tapi saya ingin masuk dalam sebuah prinsip yang seharusnya dimiliki seorang pejabat daerah. Misalkan nih contoh terakhir ya, Kiai Maimun Zubair ya, P3. Itu beliau luar biasa Bapak Ibu. Dia bagi 3 lemari di rumahnya, 1 lemari dari warung untuk makan keluarganya, 1 lemari dari uang politik untuk urusan politik, 1 lemari lagi itu dari beliau ceramah untuk umat dan masyarakat. Nah itu kan menunjukkan bagaimana seorang anggota DPR kalau itu bisa punya ideal ketulusan. seperti itu bagus ya Bang Lusius, tapi bisa tidak diterapkan prinsip seperti itu, value-value yang tadi Mas Gamal sebutkan, prinsip hidup sederhana, tidak bermewah-mewah kalau anggota DPR mendapatkan berbagai macam tunjangan dan yang terbaru ada tunjangan rumah jabatan yang jumlahnya bisa puluhan juta rupiah? Ya harusnya sih bisa gitu ya, sudah disampaikan oleh Mas Gamal gitu ya, anggota DPR baru. Mestinya yang perlu didengarkan di awal periode ini suara-suara dari teman-teman kita yang baru mulai menjabat gitu ya. Sayangnya kan ini keputusan sudah dibikin oleh DPR periode 2019-2024 di akhir periode gitu ya. Jadi mereka terima apa yang sudah diputuskan di DPR sebelumnya. Tapi saya kira semangat yang kemudian dibangun oleh teman-teman seperti Mas Gamal ini penting untuk apa gitu ya, jadi peringatan untuk semua anggota DPR saya kira. Dan kalau dari 2 teman yang sudah menyampaikan ini, saya kira sih belum ada yang merasa bahwa pindah atau ganti ketunjangan perumahan itu sesuatu yang sangat mendesak gitu ya.
bahwa kemarin dinarasikan oleh Sekjen gitu bahwa rumah sudah tidak layak, Ya. ada banyak tikus. Kalau soal tikus ini kan ini soal kebersihan. Jangan-jangan penghuni rumah itu memang memelihara begitu banyak kotoran sehingga mengundang banyak tikus gitu ya. Lalu rayap. Itu juga saya kira sesuatu yang kemudian bisa diatasi dengan dana pemeliharaan gitu ya. Atap bocor itu juga sama gitu ya. Jadi saya kira belum ada alasan yang sangat mendesak atau urgent yang membuat kita kemudian harus memutuskan anggota DPR 2024-2029 ini harus pindah dari rumah dinas dan digantikan. Jadi dengan maksudnya itu tunjangan alasan yang perumahan. dibuat-buatkah? Saya kira sih ya bisa dikatakan begitu gitu ya. Mungkin tidak dibuat-buat. Betul bahwa ada atap bocor, betul bahwa banyak tikus atau rayap gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sesuatu yang sangat kritis sehingga Sekjen DPR merasa ini sudah tidak layak dihuni dan saatnya anggota DPR menerima tunjangan. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.